bersama-sama. Kita mau diam di hadirat-Nya pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur Bapa. Sungguh ku bersyukur.
diselamatkan. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama menyatakan bahwa kasih Allah begitu besar dalam hidup kita. Yes. Semua kita bersama-sama ya. Begitu besar kasih tak terjadi.
haleluya, haleluya. Sampaikan pesan-Mu buat kami pagi ini ya Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa menjaga kami, melindungi kami, bahkan menolong kami. Roh Kudus tetap mengurapi firman Tuhan, memberkati hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman Tuhan dengan hati bersyukur pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, serta mulialah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah Maha Esa dan Allah Maha Kuasa, Juru Selamat kita semuanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah, kita lihat sebentar firman Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus pagi ini. Buka dengan saya Injil Yohanes 10 ayat 3 dan 4. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 3 dan ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Haleluya. Saya ingat permainan zaman dulu waktu kecil, mungkin yang lahir tahun 60-70 masih bisa mengerti ya. Kalau sekarang kan permainannya game-game ya, online lewat HP, komputer dan sebagainya. Tahun 60-70an permainannya beda, banyak di lapangan. Ada yang main umbul, main layang-layang, ya kan? Ada yang main ini, permainan saya paling seneng, adu jangkrik. Ya, itu waduh, kalau sudah jangkrik diadu itu senang sekali. Ya. Kita cari jangkrik di rumput-rumput, di tempat-tempat yang banyak tanahnya. Kalau bisa jangkriknya harus menang terus. Ya. Dulu jangkriknya ada dua, jalibang dan jaliteng. Jalibang itu kepalanya abang merah, jaliteng kepalanya hitam. Waduh, kita cari Bapak Ibu Saudara. Dan suatu saat malam-malam kejadiannya, saya dengar ada suara krik-krik, krik-krik gitu. Waduh, tak cari sumber suaranya di mana itu ada suara. Karena senang, suaranya keras, nyaring. Saya pikir waktu itu masih kelas berapa ya? 5 SD mungkin ya. Wah, ini jangkrik ini pasti menangan ini. Suaranya bagus, nyaring, ya kan? Tak cari sumber suaranya. Ternyata ada di bawah bongkahan batu. Ya. Tak ikuti suaranya. Telinga pasang benar-benar cari sumber suara jangkrik itu. Karena senang, wah kalau dapat ini jangkriknya pasti hebat, menangan. Ya, kemudian saya dekati batu itu, tak rogoh jangkriknya. Ya, pakai tangan kanan dirogoh, dibuka sedikit, dirogoh jangkrik itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata jari tengah saya malah kegigit, cekik. Waduh, kaget saya. Tak tarik lagi. Oh, sakit, keluar darahnya, jari tengah, keluar darah, keluar geteh. Waduh, jadi takut. Ya kan? Jangan-jangan ini bukan jangkrik ini. Ya, nggak tahu, tapi kok suaranya mirip jangkrik. Ya, tapi gigitnya, waduh, sakit sekali, keluar darah. Nggak tahu itu jangkrik atau bukan. Yang penting saya nggak berani lagi merogoh. Ya, takut karena sakit jari tengahnya. Nah, peristiwa ini jadi pelajaran buat saya. Hati-hati. Ya, ada suara-suara yang mirip mungkin jangkrik beneran, tapi ternyata bukan. Dan itu membuat kita itu terluka, ya, berbahaya. Tangannya bisa sakit. Hati-hati. Ya.
Nah, pagi ini firman mengajar kita, domba yang baik pasti mengenal suara gembalanya. Domba yang baik mengenal suaranya. Yesus mengajarkan akhir zaman akan muncul banyak penyesat-penyesat yang datang di dunia ini, berusaha menyesatkan orang-orang pilihannya. Setelah itu kenapa? Dengan suara yang mirip suara gembala kita, Tuhan Yesus. Domba yang baik pasti mengenal suara gembalanya. Nah, hari ini kita belajar ya, untuk bisa benar-benar mendeteksi, mengenal suara Tuhan Yesus, gembala kita yang agung dan yang baik. Ya, jangan sampai keliru, bisa tersesat kita. Ya, penyesat-penyesat akhir zaman akan banyak bermunculan di dunia ini dengan suara-suara mereka yang berusaha menyamakan dengan suara Tuhan Yesus, gembala yang sejati. Nah, kita belajar pagi ini ya, tadi Yohanes 10 ayat 3 dan 4, untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia. Karena apa? Mereka mengenal suaranya. Ada dua hal kita belajar pagi ini ya. Yang pertama, domba-domba mendengarkan suaranya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Domba-domba mengenal suaranya. Yang pertama, domba-domba mendengarkan suaranya. Yang kedua, domba-domba mengenal suaranya. Bapak Ibu Saudara, kita mendengar suara yang dipakai apa? Kuping, telinga. Ya. Mendengar pakai telinga. Ya, jangan mendengar pakai mata, susah. Ya. Mendengar pakai kuping, telinga. Nah, hari-hari ini ayo banyak dengarkan suara gembala kita, Yesus Kristus, lewat firman-Nya. Dengan cara apa? Perkatakan firman Tuhan, serukan firman Allah, agar telinga kita mendengar suara gembala kita, Yesus Kristus, yaitu firman Allah. Jangan yang dinyaringkan, disuarakan COVID, kopi pahit memangnya. Ya. Corona, bolak-balik diperdengarkan, dinyaringkan, cuma itu aja. Hati-hati, belajar hari-hari ini ya, memperdengarkan firman Tuhan agar kuping kita, telinga kita mendengar suara gembala kita yang ajaib. Ya. Ya, itu pentingnya ya. Telinga dipakai untuk mendengar. Firman berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Sekali lagi, jemaat Tuhan, hari-hari ini biar telinga kita banyak mendengar suara gembala kita, yaitu firman Allah. Dengan cara apa? Mulut kita nyaringkan ya, serukan firman Tuhan, perkatakan firman Allah berulang kali. Iman kita akan kuat, teguh ya. Tapi kalau yang diperdengarkan yang lain, bukan suara gembala kita, Yesus Kristus ya, hati-hati, firman bisa lemah dan akhirnya mati, binasa. Itu yang pertama. Mendengar suaranya pakai telinga dengan cara perkatakan firman Tuhan berulang-ulang, nyaringkan firman Allah agar telinga kita mendengar suara gembala kita. Yang kedua, domba-domba mengenal suaranya. Mengenal suaranya. Kata mengenal itu berarti sudah menunjukkan pribadi. Suara itu sudah menjadi pribadi. Firman menjadi manusia, yaitu siapa? Yesus Kristus. Kenali Yesus ya. Yang pertama, mendengarkan itu firman, suaranya pakai kuping ya. Firman diperdengarkan, firman diperkatakan. Yang kedua, mengenal suaranya. Kata mengenal itu apa? Pribadinya yang kita kenal. Firman, suara itu sudah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita kenalan pada orang, ya, kita akan tanya, namamu siapa? Tinggal di mana?
Ya, kita ngomong-ngomong sama pribadi yang akan kita kenal. Ya, namamu siapa? Kamu tinggal di mana? Ya, untuk mengenal gembala kita harus ada apa? Hubungan pergaulan. Ya, kayak kita mau kenalan sama orang lain. Ya, ayo pakai mulut, bibir, lidah kita. Ngomong-ngomong sama Tuhan Yesus, ya gembala yang agung. Tadi pakai telinga mendengar, sekarang mengenal pakai mulut, bibir, lidah kita bergaul, diajak ngomong Yesusnya. Aduh Yesus ini corona itu aku di Yesus, tolong caranya gimana? Ngobrol sama Tuhan Yesus. Ya, gimana Tuhan Yesus? Ini soalnya kok sulit susah, ada masalah. Tolong aku Tuhan Yesus. Aku harus gimana? Ya, kenali lewat pergaulan, bergaul dengan Tuhan. Pakai apa? Mulut, bibir, lidah. Yang kedua, mengenal pakai apa? Mata kita, diamat-amati kesukaan Yesus apa, ya, yang membuat dia itu bosan, ya, jenuh itu apa, yang tidak disukai Tuhan apa, diamat-amati pribadinya. Pakai apa? Mata kita. Mata biasakan juga sekarang banyak membaca firman Allah, amat-amati firman Tuhan, ya, baca firman Tuhan, kita akan kenal dia lebih dalam lagi. Dua hal pagi ini: mendengarkan suara gembalanya, mengenal suara gembala. Yang pertama pakai telinga, kita mendengarkan suara gembala kita. Yang kedua, kenali apa? Pribadinya, kenalan. Pakai apa? Mulut, bibir, lidah kita bergaul dengan Allah, bergaul dengan Yesus. Menghadapi masalah besar, tanya Yesus, Yesus piye iki carane iki ora ngerti iki. Tolong aku Yesus, aku harus gimana? Ya. Yang kedua, mengenal pakai mata kita, amat-amati kesukaannya apa, ya, yang buat dia berduka itu apa, diamat-amati, ya, pakai mata. Mata banyak membaca firman Allah akhir zaman ini. Dengan demikian kita akan mengenal suara gembala kita dan tidak akan disesatkan oleh suara-suara dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya teringat hamba-hamba Tuhan yang betul-betul kenal suara Allahnya, ya, dan mereka tidak goyah. Henok dicatat Kejadian 5, 2 kali Alkitab mencatat dia bergaul dengan Allah, dia bergaul dengan Tuhan sepanjang umurnya, bergaul dengan Allah, dan dia diangkat oleh Tuhan hidup-hidup, dia naik ke surga. Nuh, ya, hamba Tuhan yang luar biasa. Sementara zamannya enak-enak, ya, terang, tenang-tenang. Tuhan bilang bikin kamu bahtera, Nuh, bikin bahtera. Ya, betul, zaman sedang enak-enak. Dipikir orang gila ini, nggak ada apa-apa, nggak ada tanda-tanda mendung. Tuhan suruh apa? Dia bikin bahtera. Tapi ini hamba Tuhan kenal suara Allahnya, dia nurut, dia taat, bikin bahtera, dan dia diselamatkan. Ya. Yang ketiga, seorang nabi Tuhan yang luar biasa, yang Nabi Hosea namanya. Tuhan perintahkan dia apa? Kamu kawini pelacur perempuan sundal, kawini dia. Waduh, kalau dia nggak kenal suara Tuhan, bisa ngamuk. Ini suara iblis, kurang ajar nih. Nabi suruh kawin dengan pelacur perempuan sundal, wah salah nih, sesat ini, ditangking malah. Tapi Hosea apa? Ngerti suara gembalanya, dia taat, dia kawin Gomer perempuan sundal itu. Nah ini Bapak Ibu Saudara, ya, akhir zaman banyak kenal Tuhan lebih dalam lagi, kenal suara gembala kita Yesus Kristus, agar kita nggak apa? Disesatkan dari penyesatan yang ada di dunia ini. Nah ini pesan Tuhan buat kita pada hari ini. Tuhan Yesus tetap memberkati kita semuanya. Haleluya, amin. Siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara, bersekutu dengan tubuh darahnya, dan kita akan tetap berada dalam Kristus. Kristus ada dalam kita. Haleluya. Mari kita pegang roti hidup ini, yaitu tubuh Kristus, daging Yesus, kita angkat tinggi dan
sebelum kita makan bersama-sama, kita akan dengarkan firman Tuhan lebih dahulu. Haleluya. Pada malam hari, waktu Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus dosa, diadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Kemudian Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku." Haleluya. Dalam namamu Tuhan Yesus, kami mengaku roti yang kami angkati adalah tubuhmu, dagingmu ya Tuhan Yesus. Dan kami juga percaya saat kami makan tubuhmu, dagingmu Tuhan Yesus, yang terjadi adalah tubuhmu Yesus memberkati tubuh kami, tubuh Kristus memberkati tubuh kami, tubuh Yesus memberkati tubuh kami. Terima kasih Bapa. Kami makan dengan hati bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat cawan yang berisi anggur yang adalah darah Kristus. Dan sebelum minum, kita akan dengarkan firman Tuhan lebih dahulu. Setelah makan, maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur yang adalah darahnya sendiri. Dan sebelum minum, Ia mengucap berkat dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang sudah tertumpah bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mengaku dan percaya bahwa cawan yang berisi anggur yang ada darah-Mu sendiri ya Tuhan. Dan kami mengaku saat kami minum darah-Mu Tuhan Yesus, yang terjadi adalah darah-Mu Yesus memberkati darah kami. Darah Yesus memberkati darah kami. Darah anak domba Allah memberkati darah kami. Terima kasih Bapa. Dengan hati bersyukur kami minum darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita bersyukur untuk tubuh darah Yesus sudah memberkati tubuh darah kita semuanya. Haleluya. Ya Aba ya Bapa, kami sangat bersyukur hari ini tubuh Kristus dan darah Kristus anak-Mu sudah memberkati tubuh darah kami. Kami bersyukur kami tetap ada di dalam Engkau Tuhan Yesus, dan Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita pada saat ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kita terima semuanya, kita akan kedua tangan kita. Amin. Dan terima berkat yang datang dari Tuhan Yesus. Amin. Di dalam nama Yesus. Kita terima berkat-berkat Tuhan yang besar, berkat-berkat Tuhan yang dahsyat, berkat-berkat yang luar biasa, ajaib, berkat yang suci, kudus, agung dan mulia. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kami sudah terima berkat sempurna, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Amin. Amin. Dan apa saja yang kami lakukan kerjakan semua dibuatnya berhasil. Amin. Rumah tangga kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, pelayanan kita, kepergian kita, kepulangan kita, pemberitaan kita diberkati Tuhan. Dibantu Amin. Dan kami serahkan dengan ucapan syukur di dalam siap doakan dalam ibadah kita. Haleluya. Amin. Mari kita terus berdoa untuk pemulihan bangsa Indonesia dan kota tercinta kita, Kota Semarang, dari wabah virus corona yang sudah menyebar luas di sekitar kita.
Dan juga jangan lupa untuk terus berdoa bagi keamanan wilayah tempat di mana kita tinggal dan tempat kita beribadah, serta berdoa bagi pembangunan gereja kita GKI Tulus Harapan Sejati agar dapat terus berjalan seiring dengan penyertaan Tuhan. Kami membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan bagi gereja. Persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, persembahan secara online, yang kedua, persembahan secara offline. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan secara online, maka dapat melalui nomor rekening yang sudah kami cantumkan di layar kaca Anda. Namun, bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan secara offline, kami memberikan kesempatan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bisa datang ke gereja untuk menyerahkan persembahan, karena kami menyediakan sebuah kotak persembahan di dalam gereja. Kami akan membuka persembahan secara offline mulai pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang. Pastikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari tidak melewatkan batas waktu yang sudah kami sediakan. Mari kita cegah penyebaran virus corona dengan cara bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Jangan membeli sembako dengan memborong. Jaga jarak satu dengan yang lain. Lupakan ke mall, lupakan pergi piknik.